bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Belato jemane mae ansombalangi sarengku. Anyala-nyala riborina tu belaya. Mangku mamone mabela saromangu rangi tonja. Drimang kasara kabuta kalasukanku. Mingka apa mau pareku, kata lasaku, nakuku nalawasimpu. Jari pa iyo mikapa, jari sareni lepaka. Rita lasaku, sageng kulingka rianja. Sombalangi sarengku, anyala-nyala riborina tu belaya. Mangku mamone mabela saromangu rangi tonja. Rimang kasara kabuta kalasukanku. Naku tonja di kampungku, mingka apa mau pareku, kata lasaku nakuku nalawasinku. Jari pa iyo mika pa, jari sareni lepak
Baik sahabat budaya, dan kembali bersama kami di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Dan kami tadi mohon maaf sempat tidak mengudara beberapa menit yang lalu karena adanya pemadaman listrik ya di studio kami. Dan kali ini sahabat budaya kami lanjutkan kebersamaan kita di Pro 4 RRI Makassar tentunya dengan Mozaik Budaya. Sudah ada Ibu Ratu Nurita SPDMM. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, mohon maaf agak telat ini. Tadi sempat listrik padam dan ada persiapan dulu ini diaktifkan kembali. Nah, mendengar kita ketemu di Mozaik Budaya. Nah, tentunya bersama Asita ya Ibu ya. Iya, Asosiasi Travel Agent Indonesia. Asosiasi Travel Agent Indonesia. Iya, jadi kita bertraveling dulu ini. Ya betul. Kurang Bisnis lebih kebahagiaan. Bisnis kebahagiaan ya. Betul sekali. Luar biasa. Jadi ini tren wisata internasional ya. Nah, iya baik. Silakan Kak Ratu, ini wisata internasional itu yang seperti apa ini wisata internasional? Iya. Wisata internasional itu adalah wisata yang dari negara asal ya keluar ke negara lain. Iya. Dan itu biasanya menjadi salah satu yang paling diimpikan oleh setiap orang kali ya. Iya. Semua ini Semua. bahkan saya juga mengidamkan untuk berwisata ke luar negeri. Ke luar negeri orang. Tadabur alam, jalan-jalan, shopping. Iya. Oke, wisata internasional ya. Iya. Jadi dari kota asal itu ke luar negeri. Jadi keluar ya. Itu banyak macamnya ya kalau untuk wisata internasional itu bisa wisata budaya, wisata religi. Kalau kita lihat umroh itu kan termasuk wisata ya. Oke. Kemudian wisata studi visit kadang-kadang yang suka dilakukan oleh universitas saat ini itu sangat tren dan populer saat ini ya. Oh, itu yang dari yang biasanya rata-rata universitas. Benchmarking, Iya. ya. Mereka kan sebagai mahasiswa memang kebetulan saya profesinya juga sebagai dosen itu harus kita melihat kompetitor yang ada di luar. Bagaimana cross culture, bagaimana budaya yang ada di luar. Jadi Gitu. itu manfaatnya kita wisata internasional ya Kak ya. Wisata tren internasional itu kan banyak sekali konsepnya ya. Jadi ya salah satu yang tadi itu. Iya. Terus tadi wisata budaya. Itu di luar sana salah satu negeri yang bisa dikunjungi itu di mana Kak? Banyak, jadi tergantung. Sekarang ini memang yang kita lagi sosialisasikan terutama ya bahwa semua orang sebaiknya bisa melihat dunia luar agar mereka bisa lebih berpikir dalam mereka bersosialisasi, berbisnis dan sebagainya. Nah, salah satu museum yang bagus itu kalau yang paling saya suka itu di Alhambra. Ya di daerah Spain ya. Spain. Di sana kita bisa melihat bagaimana budaya Muslim di awal-awal abad pertama ya, masuknya ke negara-negara Eropa. Kemudian saya juga suka lihat salah satu katedral yang ada di Cologne di Jerman. Nah, itu menjadi sesuatu situs yang buat saya menarik sekali. Banyak ada Duomo katedral di Italia. Bayangkan kalau 700 tahun yang lalu itu sudah dibuat dengan sangat begitu cantik Duomo ya. Dan di sana itu arsitekturnya tuh luar biasa. Hampir ketika kita memandang di negeri kita sendiri di Candi Borobudur ya seperti itu. Iya. Jadi ketika kita berwisata budaya terus kita melihat membandingkan bahwa betapa orang-orang di sana itu sangat menjaga warisan-warisan dan situs-situs budaya ya Kak ya. Iya, betul. Bahkan mereka tidak merubah warna dari situs. Wah, itu bahkan sampai terjaga itu betul. situsnya mereka ya. Dan mereka itu sangat appreciate sekali dengan warna ya, maksudnya jadi di setiap negara itu walaupun bangunan itu ada yang hampir mirip tapi warnanya pasti berbeda. Jadi ada yang warnanya gotik, ada yang warnanya natural ya. Jadi
mereka membuat satu ikon bagaimana kalau kita ke negara itu kita udah tahu ini konsepnya apa. Konsepnya. Ya, kita masuk ke Jerman kemudian kita masuk di tetangganya ke Praha itu beda gitu. Iya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri nih masih jauh ya dari. Saya kira kita perlu bangga juga dengan Indonesia ya karena Oke. kita punya warna yang berbeda. Warnanya Full beda juga. color. Jadi tren yang saat ini yang paket internasional ini apa dan kemana saja yang lebih banyak yang diminati orang Biasanya Indonesia ini? tergantung segmen ya marketnya. Kalau Iya. kita lihat market remaja, mereka paling suka Korea, Jepang. Jadi iya, itu iya, mereka iya. menjadi idola sehingga kita di travel agent itu di Asita itu bagaimana mengolah suatu paket itu menjadi tren yang menarik. Secara bisnis kan ini sangat menguntungkan kita ya dan Iya. itu juga kita bisa mengambil hikmah dari keviralan tadi dari spot anak-anak sesuai dengan target market mereka. Kalau kita berangkat lagi ke middle up ya artinya usia 45 ke atas kita galakan lagi bisnis religi, wisata religi. Wisata religi, umroh ya, Holy iya. Land. Jadi itu menjadi sesuatu yang memang setelah kita mengalami pasca pandemi ini kita lebih banyak berinovasi, lebih ke digitalisasi, tapi sebenarnya ada hikmahnya karena lebih murah untuk berpromosi. Seperti saat ini kita berdua, Mbak. Lagi promosi Lagi untuk promosi. wisata internasional ya, iya. sambil kita menggali wisata budayanya dan iya. Jadi tapi memang anak muda itu lebih sukanya ke Korea. Iya. Nah, dan kalau usia 45 tahun ke atas itu lebih sukanya wisata religi. Religi. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kira-kira apa yang menjadi keunggulan di zaman sekarang ini paket wisata ya internasional ini? Memang sekarang ini memang masih lebih banyak permintaan untuk yang Korea ya, Singapura, Malaysia, Iya. Thailand, Bangkok ya. Karena kenapa? Memang mereka melihat banyak medsos sekarang yang menggambarkan promosi-promosi just tip ya. Dan ini segmennya memang anak muda banget. Bangkok ya juga kayak Bangkok ya, Thailand ya. Iya. Itu apalagi sekarang ini sudah banyak penerbangan direct. Makassar, Singapura kita sudah punya 3 ya. Iya. Selain Scoot, AirAsia, terus masuk lagi Makassar, Malaysia, Malaysia Airlines udah masuk. Iya. Ini kan artinya apa? Bahwa perkembangan pariwisata internasional di Sulawesi Selatan khususnya ini sebagai center dari Sulawesi ini menjadi prioritas untuk ditilik oleh bisnis-bisnis penerbangan. Iya, jadi memang sudah mudah ya dipermudah. Sudah mudah diakses. Bahkan harga tiketnya juga Lebih hampir murah. lebih murah lagi. Lebih murah. lebih murah dari Makassar ke Jakarta. Ke Jakarta dibanding Makassar ke Malaysia Singapura, ya. ya Makassar Malaysia. Jadi Makassar Malaysia itu kalau bisa dapat murahnya ya sekitar 900-an ribu. Itu dari Makassar Iya. itu. mereka memang nggak ada bagasi ya karena bagasi udah di spot sama Scootnya itu kurang lebih 10 kilo. Tapi kan kalau untuk berangkat nggak perlu beli bagasi. Iya. 10 kilo udah cukup kan ya. Pulangnya baru beli bagasi. Jadi strategi saya kira dari penerbangan untuk bagaimana mereka merangkul market yang ada di Indonesia. Iya, jadi memang sekarang tren wisata itu lebih di up lagi ya Kak ya. Apalagi sekarang memang rata-rata orang menyimpan duit setelah beraktivitas, setelah setelah mereka capek, apalagi kemarin habis COVID ya, yang benar-benar kita nggak ngapa-ngapain, kita di pariwisata juga kita lose banget yang ambruk seambruk-ambruknya, tapi di 2023 ini kita udah bangkit. Bahkan hari ini saya juga lagi persiapan untuk grup dari orang nomor 1 kita ya, untuk keluar. Jadi ada persiapan untuk Ada. ini. Apalagi memang biasanya di dalam 1 tahun itu ada memang bulan-bulan tertentu ya Kak ya. Orang pesan untuk paket wisata internasional. Dulu iya, tapi sekarang hampir sudah nggak ada bulan. Jadi hampir semua bulan itu adalah peak season. Jadi hampir setiap bulan itu. Karena kenapa? Kampus-kampus sekarang juga sudah mulai berkolaborasi ya di pasca pandemi ini. Mereka banyak melaksanakan kolaborasi yang namanya double degree. Mereka
sebagian visit ke kampus di luar dan sebaliknya juga datang ke kami di Indonesia. Ini menjadikan satu tren yang berarti ekonomi di tourism khususnya ini meningkat. Menjadi lebih bagus. Jadi kalau dulu secara konvensional kita berpikir bahwa wah nanti ini konvensional bakalan ambruk nih semua, ternyata ini tidak. Malah ini menjadi lebih baik dunia pariwisata kita saat sekarang ini, dan ini sudah mulai ditilikkan dari dunia luar untuk melihat bahwa ternyata di Sulawesi Selatan, Mbak Anti bisa bayangin aja kalau setiap bulan tidak kurang 5.000 jamaah umroh yang terbang keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin. Itu hampir tiap hari tiap hari. Dari BPS kita dapat datanya itu 5.000 per bulan ya. Iya. Wah, luar biasa ini. Jadi tapi memang sekarang itu tren wisata religi sangat meningkat ya. Sangat meningkat. Nah, itu apakah karena memang sekarang lebih efisien harganya, lebih pelayanannya seperti apa? Semuanya bersinergi ya, mulai dari harga. Kenapa kok bisa lebih murah? Ya itu tadi, karena penerbangan luar sudah mulai masuk direct. Scoot sudah terbang Makassar, Singapura, Jeddah. Lion sudah direct Makassar, Jeddah. Malaysia Airlines juga sudah direct. Garuda apalagi. Jadi dan salah satu dari karakteristik masyarakat Sulawesi khususnya ya, mereka itu memang hobinya adalah saya bilang konsumtif ya. Mereka hobinya keluar. Apalagi kalau karena kita 99% itu hampir muslim ya, jadi mereka lebih antusias untuk beribadah tuh setahun. Biasanya orang sekali setahun aja deh kita umroh. Ini enggak, mereka bisa 2 sampai 3 kali. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin juga kemarin karena imbas dari pasca pandemi mungkin. Apalagi kan sekarang ini Kak, visa juga sudah berlaku bisa 90 hari. Bahkan paspor sampai 10 tahun. 10 tahun. Nah, hari ini kami ada pameran ya di TSM itu kita Asosiasi Travel Agent Indonesia ASITA khususnya di DPD Sulsel ini lagi mengadakan pameran 3 hari dan hari ini ada terakhir. Itu kita buka untuk imigrasi. Foto paspor itu seharinya 100 kuota. Itu pun nggak cukup, tapi memang dibatasin ya. Artinya ini suatu kolaborasi yang luar biasa ya, karena imigrasi mau mengangkat barang dia sampai ke harus keluar dari zona dia dulu. Sekali-sekali di tempat keramaian di mall untuk bekerja di situ ya. Berekspansi di sana betul-betul. Iya, karena kan lumayan juga Kak kalau di imigrasi kan antrinya luar biasa. Proses antri yang luar biasa. Terus memang ada dokumen yang wajib ya. Ini tetap ada, cuman artinya pihak imigrasi itu lebih mengedukasi bahwa ngurus paspor tuh nggak susah. Cuman harus memang lengkap. Kadang-kadang kan orang belum masuk ke sana, ke zona itu udah stres duluan. Aduh ini bagaimana penuh susah. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata nggak seperti itu dan sudah sekarang lebih canggih lagi, ada digital, ada aplikasinya Kak ya. Betul. Udah dengan M-Paspor kita daftar sendiri, jadwalnya udah ada, datang selesai. Jadi memang harus diedukasi masyarakat di tempat umum seperti itu bahwa sekarang semuanya serba gampang. Mudah, gampang. Yang penting digital. Siapa sih sekarang yang nggak bisa digital ya? Orang kita barangkali pacar kita tuh handphone kali ya, baru buka mata yang cari handphonenya dulu ya. Iya, sedangkan kita ke tempat wisata internasional hanya menggunakan gadget juga bisa Kak ya? Bisa. Jadi kebetulan memang saya pelaku bisnis yang banyakan ke internasional ya. Jadi strategi saya memang melihat dari peluang strategi. Udah banyak nih domestik, udah banyak religi. Saya mainnya ke internasional. Karena itu juga hobi saya jalan-jalan, hobi saya traveling. Sekalian membawa ini ya, membawa grup. Itu. Jadi awalnya memang saya bisnis karena hobinya jalan. Itu. Alhamdulillah saya udah 34 negara ya. Jadi it's very amazing for me now. 34 negara gratis lagi. Ini karena cuma membawa grup ya. Jadi luar biasa ini ya, tren wisata internasional dan juga sebagai travel agent ya Kak ya. Nah terus
kalau misalnya ini mau pesan grup juga ada agak berbeda harganya atau Ya, memang jadi Mm, pada umumnya di travel ya, iya. itu kita ada beberapa cara bagaimana berjualan. Contohnya regular package. Regular package itu seperti yang banyak di umroh. Mereka udah tentukan tanggalnya. Oke. Jadi dia open tripnya, silahkan nanti daftar di tanggal tersebut. Oke, Ya. jadi tidak bisa Diganti-ganti tanggal. tanggalnya, harus di tanggal Iya. itu. Iya. Mau religi, mau program ke Eropa atau Korea, Jepang dan sebagainya, itu ada yang namanya regular package ya. Dan ada juga yang namanya insentif. Kalau saya tuh banyaknya main di insentif. Oke. Ya karena memang keterbatasan dari SDM kita di kantor, dan itu strategi saya memang ke insentif. Saya lebih gampang untuk mengelola satu paket itu dengan insentif. Oke. Nggak mesti nunggu-nunggu tanggal orang datang saya sosialisasi ke sini. Saya buat program paket, saya bawa ke kantor-kantor sesuai dengan kebutuhan mereka, dan ini udah terjadi repeat order. Wah. Karena brandnya udah tahu ya, orang awarenessnya udah tahu, udah personal brandnya udah tahu. Oh kalau mau ke LN misalnya, Iya, luar hubungi negeri. ini. Iya. Jadi itu sudah terbentuk. Sudah ada kepercayaan ke masyarakat ya kayak tentang ini tren wisata internasional. Nah kira-kira jadi kan ini kakak sudah selalu keluar ini ya. Iya. Nah sedangkan orang yang di luar itu apakah mengenal dengan kota Makassar, Sulawesi Selatan? Ya, sebenarnya di travel itu ada satu profesi ya, namanya tour leader. Tour leader ini adalah duta ya, kalau saya bilang duta pariwisata yang keluar, di mana walaupun dia dari dalam bawa keluar tamunya, tetapi di luar dia sosialisasi tentang bagaimana sih sebenarnya budaya Indonesia, orang Indonesia seperti apa. Dan ini memang sudah kami terapkan di salah satu organisasi kami yang berbeda. Kalau tadi di Asita itu ada badan usahanya. Nah ini kalau di ITLA itu Indonesian Tour Leader Association, itu memang adalah perkumpulan orang-orang tour leader yang mereka itu dari dalam negara kita keluar. Nah itu biasanya kita sudah sosialisasi bahwa ya kamu meskipun kamu keluar, Indonesia juga diperkenalkan. Luar biasa. Sebagai ya. duta. Sebagai duta ya, tour leader sebagai duta. Jadi bukan cuman bawa Tamu aja. jalan-jalan, tapi kita juga sebagai memperkenalkan bahwa Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Khususnya ya, Indonesia. Iya. Apalagi ini ya Kak, minat dari orang sini, orang Makassar itu banyak yang memang selalu mau keluar negeri ya. Banyak. Jadi apalagi kan sekarang ya karena ada direct flight begitu, akhirnya tiket yang dulu bisa 17-an juta, sekarang dengan harga cuma 11 juta dari Makassar udah bisa ke Eropa kan. Jadi itu betul-betul membuat orang-orang kita itu lebih wow. Ini dengan uang 25 juta aja bisa ke 7 negara misalnya 7 kan negara. ya. Jadi apalagi sekarang lebih dimudahkan lagi melalui ada visa ya, dokumennya juga sudah lebih mudah. Iya. Masih beberapa negara memang masih kita perlu datang untuk biometrik di kota luar, tapi beberapa lagi juga sudah tidak perlu. Kayak Australia kan kita cuman submit semua dokumen, tidak perlu datang untuk biometrik. Kita udah bisa dapatkan visa atau permit ya. Visa ini kan salah satu permit ya. Kalau kita bilang di Indonesia KTP-nya kita lah. Iya, KTP untuk masuk di negara-negara tertentu yang memang membutuhkan visa. Oke, baik. Nah, mendengar sebentar kita akan lanjut lagi cerita tentang wisata tren internasional ya. Dan kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Nani manis, andungku
sahabat budaya, sudah kami hadirkan satu lagu dari Dian Ekawati dengan Bangke Ngaci nih. Baik Kak Ratu, kita lanjut lagi nih berwisata, tren wisata internasional ya. Nah tadi kenapa sekarang masyarakat itu lebih ingin berwisata internasional ini? Ya itu tadi ya, karena kenapa orang mungkin capek ya setelah mereka berusaha untuk bekerja sebulan penuh, kemudian dengan adanya media sosial sekarang yang luar biasa bisa menampilkan apa saja ya, apalagi dari sekarang kita lagi tren dengan artificial intelligence ya, yang semuanya itu bisa dilihat dari tools apapun, itu membuat semua orang mungkin tergelitik. Aduh, pengen saya ketemu idola saya di Korea, mungkin saya pengen ketemu idola saya di Jepang ya. Bahkan ada yang berpikir juga, waduh seperti apa sih salju itu ya, kok saya pengen sekali merasakan itu salju yang benar-benar di tempatnya seperti gitu loh. Jadi itu mungkin menjadi salah satu kenapa keinginan orang, apalagi kalau ekonomi sekarang sudah semakin baik ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak punya cita-cita keluar. Gitu. Nah, apakah Kota Makassar ini sudah masuk kategori wisata internasional? Saya kira iya. Kita bisa lihat mulai dari Bandara Sultan Hasanuddin ya, di airport kita itu sudah memang sudah masuk di kategori internasional, sudah menjadi bandara internasional, dan kita juga perlu berbangga bahwa negara di Sulawesi Selatan itu bukan salah satu yang kemarin di skip ya untuk bukan menjadi bandara internasional. Nah ini perlu kita pertahankan tentunya. Karena kenapa? Pasti ada kaitannya semua dengan sentra bisnis ya, dengan kita sudah terintegrasi, sudah bahwa kita adalah internasional. Saya kira gitu. Kita lihat juga di hotel-hotel, mereka juga sudah mulai menampakkan bahwa breakfastnya sudah American style ya. Jadi memang tempat kita sudah sangat siap untuk kategorikan ya di wisata internasional. Wisata internasional buat orang ya. Kita bisa lihat berapa dari BPS wisatawan mancanegara yang masuk itu kan sangat signifikan itu naiknya setelah pasca pandemi. Benar-benar ini grow kita sekarang. Jadi tapi Kak Ratu sendiri apakah ada keinginan untuk membuka travel agent di negara luar? Jadi mengantar dari orang negara luar ini, orang asing untuk masuk ke Kota Makassar, khusus travel agentnya di sana? Sebenarnya nggak perlu seperti itu kali ya. Gitu. berat itu nggak gampang ya. Kita sudah banyak bekerja sama dengan tour operator yang ada di luar ya. Jadi kita tidak perlu lagi buka cabang kita di luar negeri dan sebagainya, karena itu sangat repot sekali. Tapi kita cukup berkolaborasi ya. Asita sangat membuka peluang untuk berkolaborasi dengan operator-operator yang ada di luar negeri itu. Jadi mereka operator di sana, travel agent di sana memberikan ke travel kita untuk dikerjain di sini. Begitu juga sebaliknya. Jadi saya kira itu jauh lebih efisien ya, dan lebih saya kira memungkinkan gitu. Jadi kerjasamanya dari luar itu ke travel agent yang ada di sini sudah sangat luar biasa sekali ya kolaborasinya. Nah Kak Asita sendiri sebagai direktur dari Bintang Wisata ya Kak ya, ini travel agent sudah sejak tahun berapa ini berdiri? Kita sudah 2007 ya. Saya sebenarnya main travel itu sudah 2004. Sebelumnya saya kerja di hotel. Sudah lama sekali nih jadi sudah paham betul bahwa wisata yang dari tahun 2004 sampai sekarang ya banyak perubahan Kak. Keinginan. Iya pasti ya, yang namanya bisnis travel itu juga ada naik turunnya ya. Apalagi kemarin kita yang kena pandemi itu benar-benar kita nggak tahu apa-apa tuh gimana nih kita ke depan ini, waduh. Tapi kita juga tetap optimis bahwa wisata itu orang nggak akan pernah berhenti berwisata. Ini adalah bisnis kebahagiaan menurut saya. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti dengan bisnis. Kenapa sampai Kak Ratu sebut ini bisnis kebahagiaan? Ya karena
sebagian hari saya ada di Indonesia, sebagian harinya saya ada di luar. Ini kerja keluar ya, kita bawa tamu, kita jalan-jalan, ini kan kerja. Tapi ini kita juga nikmatin jalan-jalannya, nikmatin kota itu, kita tadabur alam di sana, kita lihat nih cross culture kita nih apa nih yang berbeda. Jadi ini kan sesuatu yang luar biasa yang mungkin sebagian orang itu banyak juga yang pengen seperti kita tapi belum ada rezeki untuk ke sana. Kira itu. Jadi makanya di bisnis kebahagiaan. ya. Iya, jadi dari tahun 2000 Bintang Wisata dari tahun 2007. Jadi memang awalnya ini travel wisata untuk keluar internasional atau seperti apa yang dulunya awalnya? kita ada tahap ya, kita belajar dulu di domestik, nggak mungkin bisa keluar langsung kan ya. Nah, kita naik kelas tuh, udah domestiknya udah dapet, aduh kayaknya saya pengen keluar negeri nih, harus nih buat paspor dulu deh. Nanti belakangan perginya kemana belakangan. Jadi ya kita update ya, kita buat lagi bagaimana saya belajar banyak, bagaimana saya harus naik kelas dari yang domestik saya ke internasional ya, seperti itu. Jadi memang bisnis itu perlu selalu update, kita nggak bisa stuck di satu terus kita udah puas dengan gitu, kita harus belajar lagi. Dan itu akhirnya ya sampai ke benua Amerika, benua Afrika itu. Ya udah kita dapat tuh poinnya. Gitu. Tapi memang dibuatkan ini ya kayak paket bahwa kalau ke Eropa itu sebaiknya di bulan-bulan apa saja, ke Asia atau bulan Iya, memang sih ya ada bulan-bulan tertentu untuk ke Eropa. Eropa tuh bagusnya nanti di Keukenhof ya, saat bunga tulip itu mulai mekar di bulan April ya. Kemudian setelah itu agak summer. Kalau summer kan saya tidak terlalu jualan Eropa di summer kan, kecuali ada insentif tour. Insentif tour itu misalnya permintaan dari instansi kah, dari mana untuk di bulan itu. Tapi kalau untuk saya sendiri buat open trip itu nggak buka di itu summer, karena saya punya summer di Indonesia. Nanti saya buka lagi Oktober, November ya, karena di situ ada apa namanya musim gugur ya. Kalau musim gugur tuh kan daun yang hijau semua di luar jadinya merah, orange, kuning. Nah itu cantik sekali. Jadi kita melihat lagi potensi-potensi yang ada di luar sana ya kayak. Jadi ini lebih menarik lagi ini pelanggan yang ingin berwisata di bulan sekian. Dan karakteristik orang Indonesia itu kan dia pengen kalau keluar negeri saya pakai coats yang tebal, pakai kaos tangan. Jadi baru kelihatan oh ya bener ini kamu di luar negeri. Iya, dia jadi orang berpikir ketika ada fotonya lagi pakai coats yang tebal, pakai sepatu boot, pakai itu kaos kan, tangan. Ya, itu kan benar-benar buat adrenalin dia tuh berubah. Oh ya, aduh, saya mau tuh merasakan bagaimana sih dinginnya Eropa gitu ya. Oh bagaimana salju di sana. Nah itu biasanya yang membuat mereka itu pengen walaupun mereka harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit ya, tapi dia bisa menikmati suasana itu di negara orang itu mungkin menjadi satu yang berbeda. Iya. Dan Bintang Wisata sendiri memiliki visi misi seperti apa Kak? Visi kita bagaimana membuat kita memberi pelayanan yang terbaik buat kita punya customer ya, dan amanah yang paling penting. Nah itu amanah ini. Karena biasanya kan ada misalnya mau berangkat di bulan Oktober tapi harus bayar dulu di bulan Januari karena sudah daftar gitu. Itu kan amanah dari bulan ke bulan. Gimana itu Kak menjaganya? Kalau itu kan sebenarnya dari tergantung kembali lagi kepada setiap travel bagaimana SOP-nya ya. Jadi biasanya itu kita udah tulis di term and condition. Mereka harus bayar misalnya ketika paket itu disetujui, mereka harus membayar dulu DP 30% misalnya. Setelah itu nanti ada proses lagi berapa lama dia harus membayar setengahnya sampai 50% dan akhirnya sebelum berangkat itu mereka sudah harus melunasi. Iya. Nah, ada kendala Kak ini ketika mulai dari 2007 sampai sekarang hadapi travel agent ini? Ada banyak